Hendaknya yang pertama kali engkau dakwahkan mereka ila syahadati alla ilaha illallah dan lil dari'ah, menutup celah ataupun jalan-jalan yang menuju kepada salatku, kesyirikan, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Rabbul Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala hawla wala quwata illa billahi amma ba'd. Ahibati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan penjelasan kita dari kitab Tauhid, dan alhamdulillah kita telah memasuki suatu bab minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillahi azza wa jalla. Termasuk kesyirikan tatkala seseorang itu meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Isti'adzah ahibati fillah, dia merupakan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang sangat agung sehingga dia tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Rabbuna tabaraka wa taala berfirman, fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah minasyaitonir rajim. Apabila engkau membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan ataupun godaan syaitan yang terkutuk. Maka hibati fillah, ketika kita telah mengetahui isti'adzah, meminta perlindungan, dia merupakan ibadah yang sangat agung, maka tidak boleh bagi seorang mukmin ataupun mukminah memalingkan isti'adzah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kepada gunung, kepada bebatuan, kepada jin, kepada syaitan, dan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semua merupakan kesyirikan, dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jin ayat yang ke-6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Allah mengabarkan dalam surat Jin ini bahwasanya ada di antara laki-laki kalangan manusia yang mereka meminta perlindungan kepada laki-laki dari kalangan bangsa jin. Fazaduhum rahaqa, maka menambahlah pada diri mereka kelemahan ataupun rasa takut. Dalam ayat ini ahibati fillah, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya ada di antara umat ini, di antara manusia yang mereka meminta perlindungan, meminta penjagaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada jin, kepada syaitan. Dan tak jarang pula kita jumpai di negeri kita yang kita cintai ini, banyak orang-orang yang apabila melewati suatu lembah, melewati suatu tempat, mereka harus mengucapkan berupa ucapan pamit kepada penghuni pohon tersebut, ataupun kepada penghuni lembah tersebut, kepada gunung ataupun kuburan yang dikeramatkan, ataupun tempat-tempat keramat yang lainnya. Maka ketahuilah ahibati fillah, sesungguhnya meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala terhadap hal-hal yang telah kita sebutkan tadi, itu merupakan kesyirikan. Maka hendaknya kita waspada dan hendaknya kita jauhi, kita tinggalkan itu semuanya. Karena ketahuilah ahibati fillah, Allah Subhanahu wa taala sungguh telah memuliakan anak Adam. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan manusia di atas makhluk yang lainnya, termasuk di atas jin. Namun ketika ada laki-laki di kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada bangsa jin, maka bangsa jin tersebut akan mengatakan, sesungguhnya kami lebih utama, kami lebih kuat. Lihatlah mereka, para manusia, meminta perlindungan kepada kami, meminta penjagaan kepada kami. Sehingga semakin angkuhlah dan semakin sombonglah jin tersebut, dan semakin lemahlah manusia tadi. Dan inilah yang sering dilakukan dahulu ahibati fillah oleh orang-orang di masa jahiliyah.
Di mana orang-orang jahiliyah apabila mereka melewati sebuah lembah, mereka akan mengatakan, ya Sayyid Fulan, wahai penghuni Fulan, tempat ini, tempat itu, kami mohon pamit. Dan ungkapan-ungkapan yang lainnya yang merendahkan diri dan meminta perlindungan dari bangsa jin tersebut. Maka ketahuilah ahibati fillah, sesungguhnya hal tersebut merupakan kesyirikan. Dan cukuplah bagi kita al-Islam, agama yang sempurna ini. Dan apabila kita ingin meminta perlindungan, mintalah perlindungan kepada Zat yang Maha Kuat, yang memiliki alam semesta ini, yang semua yang ada di alam semesta ini tunduk di bawah kekuasaannya. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah perlindungan kepada Rabbuna Tabaraka wa taala. Dengan bersungguh-sungguh, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan kepadamu. Sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita sebuah doa yang sangat dahsyat jikalau kita mengucapkannya di setiap harinya, di pagi dan petang, ataupun ketika kita berada di suatu tempat, singgah di suatu tempat yang asing, melewati suatu tempat, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Kuat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Khawlah binti Hakim, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik. Rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melewati suatu tempat atau singgah di suatu tempat, kemudian dia mengucapkan, membaca doa perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, a'udzu bikalimatillah, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah at-tammati, yang maha sempurna, min syarri ma khalaq, dari segala keburukan apa-apa yang telah ia ciptakan. Ketika seorang mukmin ataupun mukminah membaca ayat ini ataupun membaca doa ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa huwa shadiqul masduq, dan beliau adalah orang yang terpercaya, lam yadurruhu syai'un, maka tidak ada yang dapat memudaratkan dirinya hingga dia pun beranjak dari tempat tersebut. Lihatlah hibati fillah, sebuah doa yang sangat dahsyat yang hendaknya kita semua mengetahuinya dan menghafalkannya serta mengamalkannya dalam kehidupan kita. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita dimanapun kita berada. A'udzu bikalimatillah, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Dan dalam hadis ini ahibati fillah menunjukkan kepada kita bahwasanya kalimat-kalimat Allah bukanlah makhluk. Kalimat-kalimat Allah bukanlah makhluk, akan tapi dia merupakan sifatullah. Sifatullah yang maha sempurna. Maka ketika seorang mukmin dan mukminah mengucapkan doa tersebut, maka insyaallah biidznillah Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Oleh karena itu hendaknya kita tinggalkan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah dan kita beralih kepada apa yang telah ditunjukkan dan diajarkan dalam syariat kita yang sangat indah ini lagi sempurna, dengan mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Demikianlah hibati fillah, semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjukkan kita semua kepada tauhidnya dan melindungi kita semua dari bahaya kesyirikan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.